Baik, kita udah belajar cost sama dengan book value net asset inventory, perolehan bukan pada awal tahun atau interim. Sekarang kita belajar bahas soal perolehan secara bertahap. Atau misalnya kepemilikan di tahun ini masih 10%, besoknya udah 20% gitu. Jadi kan udah beda metode. Dari awalnya yang cost method jadi equity method. Nah, di sini kelebihan apa? Keunikannya yang di sini adalah ada penyesuaian retroaktif gitu dari yang sebelumnya. Nah, langsung aja ke pemilikan bertahap. Oke, tanggal 2 Januari 2016, PT Potter membeli 10% kepemilikan pada PT Slytherin dengan kos sebesar 20.000. Tunggu, buatlah jurnal yang diperlukan selama 2016 sampai dengan 2018. Oke, jadi di tanggal 2016, oh ya ini soalnya itu dari salah satu dosen di kampus kita ya. Jadi bukan dari buku Pak Agung yang biasanya aku pakai. Oke, jadi jurnal pembeliannya itu berarti kan di 2016 ada tanggal 2 Januari 2016 jurnal pembeliannya itu investment in trading securities. Nah, namanya udah beda ya. Kalau dia itu equity method, kita harus konsisten. Kalau dia equity method, dia investment in S gitu, atau investment in PTS terserah, atau investment in PT Slytherin gitu misalnya. Nah, tapi kalau untuk yang trading dan non trading itu kita pakai namanya kayak gini, investment in trading security, atau kalau non tradingnya berarti atau AFS, investment in AFS security atau investment in non trading security gitu. Jadi beda namanya dalam penamaan equity method dan penamaan cost method. Jadi jangan disamain ya teman-teman. Oke, investment in trading security sebesar 20.000. Kepemilikannya itu tadi udah jelas 10%. Nih. Oke, pembagian dividen. Kita baca dulu soalnya. Net aset PT Slytherin ini pada tanggal ini adalah sebesar 150.000. Berarti ini net asetnya. PT Potter mengklasifikasikan investasi ini sebagai trading securities, oke? Selisih antara cost dengan book value dialokasikan ke equipment yang memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan nilai wajar investasi ini per 31 Desember 2016 dan 2017 masing-masing adalah 22.000 dan 25.000. Nah, di sini kan ada nih selisih antara cost dengan book value. Berarti ini adalah excess value gitu kan. Sedangkan perlu kita catat bahwa kalau di cost method itu nggak ada excess value gitu. Kita nggak ngejurnal excess value, ya udah diabaikan aja gitu. Excess value akan kita jurnal ketika dia udah pakai equity method gitu. Atau kepemilikan saham itu udah lebih. Pokoknya kalau kita udah pakai metode ekuitas deh gitu, baru kita perhitungkan excess value-nya. Lanjut, nilai wajarnya segini. Tanggal 1 Januari 2018 menambah kepemilikannya. Oke, ini nanti di tahun 2018. Kita fokus ke 2016 dulu. Informasi laba bersih dan dividen pada PT Slytherin adalah segini. Laba bersihnya 2016 adalah 50.000 dan dividennya itu 30.000. Dicatat di sini dividen dibayar 2 kali setahun, setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berarti nanti ini dibagi 2. Ini kan udah total dividen di selama 2016 gitu kan. Oke, kita coba jurnal pembagian dividennya dulu. Jadi di sini kan 30 Juni 2016 berarti 30.000 itu kita bagi 2, berarti 15.000 dikali dengan kepemilikan kita. Jadi kita dapat bagian dividen sebesar 1.500 dolar. Ini juga sama berarti 15.000 dikali dengan 10%. Nah, karena dia cost method, jadi pengumuman labanya itu enggak kita jurnal atau no entry. Sekarang kita jurnal ini nilai wajar investasinya, karena dalam trading dan non trading kita menjurnal selisih nilai wajar dengan book value-nya gitu. Di sini ada adjustment fair value, yaitu karena di sini nilai wajarnya itu bertambah gitu kan, dari 20.000 menjadi 22.000, maka unrealized gain or loss-nya itu ada di bagian kredit. Berarti fair value adjustment sebesar 22.000 dikurang 20.000, ini juga 2.000. Itu yang untuk tahun 2016.
Sekarang 2017. Di sini kan dikatakan bahwa di 2017 cuma ada nih nilai budget investasinya 25.000 dan laba dan dividen. Nanti kita ngejurnal itu aja gitu. Labanya sama, berarti 15.000 dikali dengan kepemilikannya itu di tahun 2017 masih 10%. Ini juga. Nah, ini juga sama. Karena nggak ada perubahan kepemilikan. Pengumuman labanya masih nggak kita jurnal karena dia kepemilikannya masih 10% dan kita masih memakai metode cost method. Nah, dan adjustmentnya ini kan dari 22.000 ke 25.000 nih, berarti kita bertambah 3.000. Oke, 25.000 dikurang 22.000, 3.000. Itu untuk di tahun 2017. Nah, sekarang baru kita lihat kondisi tanggal 1 Januari 2018. Di tahun 2018, 1 Januari 2018 menambah kepemilikan sebanyak 20% dengan cost sebanyak 50.000. Maka di sini ada jurnal pembelian lagi di tanggal 1 Januari 2018 yaitu sebesar 50.000. Di sini 50.000. Berarti kan kepemilikannya itu bertambah sebesar 20%. Sedangkan total kepemilikannya itu berarti 20 ditambah 10%. Nah, lanjut. Berarti nanti kan karena dia udah 30% di total kepemilikannya, berarti dia udah memakai equity method. Oke. Jadi kan berarti di sini kan tadi kan dia pakai cost method. Berarti di sini kan terlihat bahwa ada perubahan metode dalam pencatatan gitu. Nah, dalam hal investasi saham, ketika kita mengubah metode dari equity method ke cost method, maka nanti akan ada penyesuaian retroaktif gitu untuk semua hal yang berbeda dari pemakaian metodenya gitu. Jadi kayak misalnya pembagian dividen nih, kan kalau di equity method kan kita pakainya cash pada investment in S gitu, atau cash yang dividen akan mengurangi investasi kita gitu. Maka itu juga akan kita ubah nih, retroaktif, mengubah yang di masa lalu juga gitu, memperhatikan perubahan di masa lalu. Terus juga ada adjustment fair value juga kan, kalau di equity method kan kita nggak menjurnal perubahannya kan, maka ini nanti juga kita ubah. Dan juga pengumuman laba kan kalau di cost method kita nggak nyatet, sedangkan kalau di equity method kan kita catat pengumuman labanya gitu, yaitu akan menambah investasi kita, maka ntar itu juga akan disesuaikan. Baik, kita lihat satu-satu. Berarti mulai dari dividen dulu ya. Dividen kan dari tahun 2016 dan 2017 dividennya kita catat udah ada 1.500. Ini juga ini berarti kalau kita sesuaikan dengan metode ekuitas, karena dia udah terjadi di masa lalu, kita itu udah tutup buku, maka kita pakai retained earning di debit karena nanti akan mengurangi investasi kita, investment in PTS. Maka di sini kita catat semua dividen yang udah kita catat menggunakan metode cost. Dividen income aja nih biar lebih jelas. Maka di sini tambah dividen income, ditambah ini juga 2017-nya, tambah ini 6.000. Ini juga sama, investment in PTS, berarti untuk laba kan tadi kita kan nggak kita catat kan, sedangkan kalau di equity method seharusnya ada investment in PTS pada income from S. Ya udah, karena kita udah terlanjur di metode cost kita nggak ada nyatet, berarti tetap karena udah ditutup buku maka dia akan kita pakai return earning gitu. Tapi kalau misalnya dia di tahun berjalan, maka nanti return earningnya akan jadi income from PTS. Nah, ini karena udah tutup buku berarti pakai return earning.
investment in PTS di tahun 2016-nya berarti ada 50.000 dikali dengan kepemilikan tahun lalu atau di tahun 2016 itu 10% ditambah dengan 60.000 dikali dengan kepemilikannya itu di tahun lalu. Masih kan, kalau 2017 kepemilikan kita itu masih 10%. Nah, 11.000. Ini juga sama untuk adjustment fair value. Ini kita juga pakai kita juga menyesuaikannya gitu, juga menggunakan penyesuaian retroaktif. Berarti kita balik, kan nggak ada gitu kan, kita balik, berarti RE pada fair value adjustment sebesar sini ditambah dengan nih 5.000. Tadi kan di awal di tahun 2016 dan 2017 kita nggak mempedulikan yang namanya excess value gitu untuk equipment tadi. Nah sekarang kita peduliin, jadi juga kita akan jurnal penyesuaian retroaktifnya gitu. Berarti kan di sini seharusnya ada, karena dia dialokasikan ke equipment, selisihnya antara cost dan book value. Kita lihat dulu dia tuh selisihnya itu positif atau negatif gitu kan. Nah ibarat atau harga perolehannya tadi adalah sebesar 20.000, sedangkan book value neto asetnya ini di tahun 2000 ini ya, di tahun 2016 book value neto asetnya itu sebesar, katanya kan di sini tadi diketahui bahwa net aset PT Sliterin pada tanggal ini adalah 150.000. Maka 150.000 dibagi dengan kepemilikannya tahun itu 10%. 150.000, dikali ya. Dikali. Oke, berarti di sini dapatlah excess value-nya itu 20.000 dikurang. Nah, karena dia positif, maka kan ternyata building ini tercatat under value gitu. Kalau under value berarti ada depresiasi yang kurang kita catat gitu. Jadi nanti akan, karena dia under value, maka ini under value. Karena under value, maka untuk amortisasinya itu kita akan mengurangi investment in PTS-nya. Berarti 5.000 dibagi, karena kita udah 2 tahun kan, dari 2016 sampai 2017, maka nanti amortisasi yang udah tertinggal itu juga 2 tahun. Dia katanya dia masih punya berapa nih, 10 tahun, memiliki masa manfaat 10 tahun. Karena kita ketinggalan 2 tahun, maka dikali 2, 1.000. Nah gitu. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya.